A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Alhamdulillah, segala untayan kalimat puji syukur kehadirat Allah mari senantiasa kita panjatkan dengan lisan kita, terus kemudian dengan hati kita, dan kemudian melalui anggota tubuh kita jaga betul-betul ya seluruh anggota badan kita agar tidak melakukan sesuatu aktivitas melainkan hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah saja, bukan untuk kemaksiatan, bukan untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, itulah merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Waalaikumsalam Kak Tati. Waalaikumsalam Kak Bo Inufarani. Palangkaraya hadir. Nah, ini kayaknya ada yang beberapa kali nggak hadir ini, kelihatan ini. Ya. Waalaikumsalam Kak Sri Robia. Ya, betul sekali. Jangan lupa bahagia. Karena seringkali kita lupa bahagia. Kak Badrun Taman. Kak Siti Purwati. Terima kasih teman-teman yang bergabung di awal. Gercep banget ya. Ini pagi ini mari kita sambut pagi yang berkah ini di hari Jumat ya. Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Hari rayanya umat Islam. Ya. Itu salah satunya adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Yang mudah-mudahan di Jumat ini kita semakin bersemangat teman-teman ya. Di dalam menjemput keberkahan dari Allah. Di dalam menyambut keajaiban dari Allah. Keajaiban itu bukan hanya zaman dahulu. Ketika Nabi Musa dikejar tentara Fir'aun, sementara di depan ada Laut Merah. Bukan hanya ketika dulu Nabi Musa diperintahkan untuk memukul tongkatnya, terus kemudian terbelah lautan. Bukan hanya dulu saja. Keajaiban bisa sangat mungkin terjadi hari ini. Keajaiban bukan hanya terjadi pada zaman Nabi Ibrahim saja. Ketika di dalam mimpinya diperintahkan untuk menyembelih Ismail, anaknya. Lalu kemudian ketika pisau siap ditebaskan, ternyata Allah tukar dengan seekor kebas, seekor domba. Bukan hanya terjadi zaman dahulu saja, tetapi juga terjadi pada zaman saat ini, zaman now. Ya, zaman now. Kebahagiaan sangat-sangat bisa kita raih dan kebahagiaan itu juga merupakan sebuah keajaiban. Alhamdulillah bisa hadir di hari Jumat yang penuh barokah ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semakin sehat ya. Semakin sehat, semakin bersemangat. Semakin dilimpahkan kebahagiaan. Didekatkan dengan orang-orang yang terus mencintai teman-teman semuanya. Dan kita mencintai mereka. Semakin ringan hati kita untuk menjalankan ibadah. Karena yang berat itu sebetulnya bukan fisik, tetapi hati. Yang berat melaksanakan ibadah itu bukan anggota badan kita, tetapi hati kita. Betapa banyak orang bisa naik gunung, ya, naik gunung ratusan kilometer ketinggiannya, bahkan ada yang beberapa kilometer sanggup didaki loh gunung. Lari maraton 10 kilo, 20 kilo, 40 kilo sanggup teman-teman. Naik sepeda puluhan kilo.
sanggup. Tapi begitu berat ketika mengangkat selimut ketika bangun subuh. Ya kan? Ini sebetulnya bukan fisiknya. Bukan fisiknya yang bermasalah, tetapi hatinya yang bermasalah. Begitu berat mengangkat selimut, begitu kuat mengangkat barbel, mengangkat dumbbell, barbel puluhan kilo, ratusan kilo, bisa diangkat loh, luar biasa. Tetapi ngangkat selimut tidak sanggup. Ya mudah-mudahan bukan teman-teman yang mengalami itu, mudah-mudahan orang di luar sana yang saat ini mungkin berjuang mendapatkan hidayah Allah, ya mudah-mudahan kita doakan ya. Semoga saudara-saudara kita yang masih berat di dalam menjalankan ibadah, Allah ringankan hatinya untuk bisa mendapatkan kekuatan untuk bisa mengangkat selimut ketika subuh, sehingga bisa sholat subuh berjamaah di masjid, khususnya laki-laki. Kalau ada laki-laki yang sholatnya di rumah, ya silakan pakai mukena. Jika ada laki-laki sholat di rumah jamaah tapi di rumah, gimana tuh? Ya silakan pakailah kerudung saja. Ini namanya laki-laki solihah. Ya, laki-laki solihah adalah laki-laki yang sholat wajibnya itu di rumah. Ada beberapa syarat. Jika teman-teman tidak mau mengerjakan sholat, ya ada beberapa syarat. Boleh kok tidak sholat, boleh. Ya, tidak sholat boleh. Siapa bilang sholat itu wajib? Tidak sholat boleh, tapi syaratnya yang pertama, bukan seorang muslim. Kemudian yang kedua, belum baligh, ya. Belum dewasa. Tanda-tanda baligh gimana? Kita sudah paham, ya. Antara lain, mohon maaf ya, mimpi basah, terus kemudian mulai tumbuh rambut di beberapa area tertentu, begitu. Terus kemudian syarat yang ketiga, hilang akal, teman-teman. Hilang akal, ya. Kalau teman-teman pingin nggak sholat, ya udah, hilangkan akal sehatnya. Terus kemudian, gimana kalau jadi imam anak dan istrinya? Tergantung anaknya. Gimana kalau jadi imam? Gimana kalau jadi imam anak dan istrinya? Maksudnya suaminya ya. Suaminya jadi imam. Suami tetap wajib di masjid, ya, Kak Siti. Sementara anak dan istrinya silakan berjamaah. Kalau anaknya laki-laki, dia sebagai imam. Kemudian ibunya ini sebagai makmumnya. Begitu. Saya sudah menikah dan tinggal dengan ibu karena ibu sendirian. Kak Rons. Boleh saja, ya. Bagus malah. Bagus, ya, ketika ibu tinggal bersama kita, terus kemudian kita rawat. Kita posisinya adalah sebagai kepala rumah tangga, ya. Kepala rumah tangga, terus kemudian kita tinggal bersama ibu kita. Nah, biasanya yang menciptakan sebuah potensi konflik itu adalah dengan istri kita. Istri dengan ibu kita, ya. Artinya mertua dengan menantu nih. Ini akan punya potensi konflik. Nah, berarti yang perlu dipahamkan adalah, nah, iya, betul kan? Tercipta konflik kan? Ya, saya sudah sering menghadapi permasalahan seperti ini. Apakah berdosa kalau saya lebih membela istri? Lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Dalam hal ini, kita harus bersikap netral, ya. Tetapi jangan sampai kemudian, kalau seandainya misalkan posisi istri yang betul, ya. Kan manusia bisa ada potensi salah benar, ya. Walaupun ibu kita bisa jadi ada potensi salah. Tetapi, ya, tugas kita adalah tetap berbakti kepada orang tua kita. Wajib itu hukumnya. Sesalah apapun ibu kita, tugas kita tetap berbakti kepadanya, dilarang kemudian berkata kasar, jangankan berkata kasar. Bahkan di dalam surat Al-Isra saja kita dilarang mengatakan uf. Ya, dilarang mengatakan ah. Itu dosa luar biasa besar loh.
Nah, kamu baiknya gini, kamu jangan bela istrimu terus dong. Ah, ibu. Nah, gitu. Ngomong ini saja sudah tercatat sebagai sebuah dosa. Ya, maka ayo rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan ibu kita. Walaupun kita benar, ibu salah. Walaupun istri kita benar, ibu kita salah. Tetap harus posisi yang merendah. Kalau misalkan terpaksanya harus membela istri, polanya adalah dengan diskusi ringan. Jangan sampai kemudian nada kita lebih tinggi. Gitu ya. Nah, walaupun ibu tidak bisa menerima ya, walaupun ibu tidak bisa menerima, ayo tetap ngalah. Terus sampaikan kepada istri juga supaya ngalah. Ngalah itu belum tentu kalah. Posisi kita tetap kalah ya, karena kita sebagai anak, teman-teman. Posisi kita tetap kalah karena kita sebagai anak. Walaupun ibu kita bukan seorang muslim sekalipun. Nah, ini tetap wajib ya. Ada kewajiban untuk bakti kepadanya. Karena persoalan ibu salah atau tidak itu urusan ibu kita dengan Allah. Sedangkan urusan kita dengan ibu kita adalah urusan bakti tuh, wajib. Gitu ya. Kok nggak ada suaranya? Ada loh, ada suaranya. Silakan teman-teman, Bunda Hajah Leti mungkin bisa geser atau mungkin keluar dulu, terus kemudian nanti masuk lagi. Anak perempuan masih kecil, ya berarti yang menjadi imamnya adalah bunda, ya. Bunda Siti sebagai imam, terus kemudian suami supaya sholat di masjid, begitu. Kalau suami yang ikut keluar ke istri, malah anaknya sendiri sering dimarah. Kalau suami yang ikut keluarganya istri, malah anaknya sendiri sering dimarah. Iya, kasusnya itu macam-macam ya. Kalau misalkan ada keluarga, seharusnya dia mandiri tuh. Mandiri. Komen banyak gak dibaca? Belum. Ini masih tertahan komentarnya. Ya. Nanti kadang saya scroll ke atas loh. Ya, Kak Mama Tama. Jadi bukan gak dibaca, belum dibaca. Gitu ya. Ini komentar apa nih? Memangnya ada pertanyaan? Kayaknya nggak bertanya nih Kak Mama Tama. Salam kenal. Iya, salam kenal. Terus kemudian, nah itu ya, seringkali sebuah keluarga yang bergabung dengan ikut tinggal di rumah mertuanya atau orang tuanya, ini pasti biasanya seringkali menciptakan konflik. Siap Kak Mulung Koin. Wah, ini Mulung Koin sudah dapat berapa koin ini? Bagi-bagi dong koinnya. Terus kemudian yang terbaik sebetulnya pisah ya, rumahnya terpisah. Tetapi kalau misalkan karena faktor kondisi ekonomi atau karena faktor tertentu sehingga terpaksa bareng tinggal bersama mertua atau orang tua, ya, maka yang paling penting adalah saling memahami posisi masing-masing. Saya sudah pernah cerita ya, kisah mertua dan menantu. Jadi secara singkat sajalah, karena sudah sering saya ceritakan. Takut teman-teman yang sudah sering nyimak bosen. Wah, ini lagi yang diceritain. Ya, saya ceritakan secara singkat nih, kisah mertua dan menantu, mumpung ada yang bertanya soal konflik mertua dan menantu. Jadi, ini secara singkat aja. Ada konflik ya, di suatu ketika ada konflik antara si mertua dan menantu. Menantunya perempuan, ribut, mereka sering ribut, cekcok. Terus kemudian saking nggak tahannya si anaknya ini, si menantunya ini, dia ingin ngeracun sampai ingin ngebunuh mertuanya, gitu ya. Terus kemudian akhirnya si menantu ini dia minta tolong kepada sahabatnya yang merupakan ahli herbal. Kamu kan temanku ya, tolong buatkan racun yang dia membunuh dengan efektif tapi nggak mencurigakan. Buat siapa? Buat mertuaku nih. Ini sering saya ceritakan, khusus bagi teman-teman yang baru saja bergabung. Ini juga hikmahnya luar biasa ya. Bagi yang belum menikah, ini hikmahnya luar biasa, insya Allah. Nah, terus kemudian, kenapa kamu mau bunuh mertuamu? Ya, karena sudah sebel banget, luar biasa sebelnya, gitu. Kami selalu berkonflik, selalu ribut, dia selalu ngebully aku, dia selalu mencaci maki, nyindir lah, macam-macam. Saya udah benci banget, pokoknya saya pingin buatkan racun, tolong buatkan racun untuk ngeracun mertuaku. Terus akhirnya si tabib ini temannya, ya udah saya buatkan racun, tapi gini, ini racun bagus sebetulnya, tapi dia akan membunuh dalam waktu 1 bulan.
Tapi syaratnya kamu harus baik-baikin dia. Kamu harus baik-baikin mertua kamu ya. Harus dibaik-baikin. Loh kok dibaik-baikin gimana? Kan kita musuhan. Lah katanya kamu pingin biar kematiannya nggak mencurigakan. Kalau kamu baik-baikin dia, orang itu nggak akan curiga. Kalau seandainya dia meninggal, ya kamu tidak akan jadi tersangka karena hubunganmu baik dengan dia. Oh gitu ya, oke lah. Akhirnya dibuatkan racun, terus kemudian dibaik-baikin tuh. Belikan makanan kesukaan, ya, dipijitin, dibuatkan minuman kesukaan, ditanya, gimana bunda hari ini kabarnya sehat, gitu. Sambil terus dikasih racun itu setiap hari. Nah akhirnya sebulan berlalu ya, sebulan berlalu, terus hubungan mereka mulai baik. Si menantu ini mulai panik. Kok mertuaku jadi baik ya? Aku jadi takut kehilangan dia. Akhirnya kemudian sang menantu ini datang lagi ke temennya itu yang tabib. Tolong dong kasih satu penawar racun yang sudah kamu berikan 1 bulan yang lalu. Loh kenapa gitu? Ini tiba-tiba mertuaku jadi baik. Ya, mertuaku jadi baik. Tolong berikan penawarnya. Nah, jadi gini, ini kata tabibnya ya. Mertuamu itu baik bukan karena dia yang menjadi baik, tapi kamu duluan yang bersikap baik kepadanya. Jadi sikap mertuamu itu tergantung sikapmu. Tenang saja, yang kuberikan itu bukan racun, tetapi dia herbal yang membuat mertuamu semakin sehat. Nah, intinya adalah dari kisah ini sudah sering saya ceritakan ya. Intinya adalah ketika kita bisa mensikapi kondisi dengan positif ya, maka insya Allah sekeliling kita itu adalah orang-orang positif. Sejahat apapun orang-orang di sekitar kita, kalau kita balas dengan kebaikan, maka insya Allah banyak keajaiban yang akan teman-teman dapatkan. Tidak rugi teman-teman. Menjadi orang baik itu demi Allah tidak rugilah. Kalau seandainya ketika kita membaik-baikin orang, kita baik-baikin orang di sekitar kita, ternyata mereka membalas dengan kejahatan, nggak menjadi masalah. Pahalanya ditransfer kepada kita, ya, dosa kita ditransfer kepada dia, dan yakinlah demi Allah nanti kita akan panen kelak di akhirat. Siap Kak ini Ayu. Kak menjemput kebahagiaan, sudah menikah tadinya ngontrak, pas mertua cewek sendirian jadi suami maksa saya tinggal bareng dengan ibunya. Iya, yang penting tadi ya, jadikan pelajaran kisah mertua dan menantu tadi menjadi karakter kita baik kepada orang. Nah itu berat memang ya. Wah ngomong gampang, tapi prakteknya berat. Oke, karena berat, oleh karena itu kita buat forum ya, forum terapi, namanya Terapi Langit. Silakan teman-teman bagi yang belum bergabung di grup Terapi Langit, bisa bergabung melalui form di bawah ini. Silakan diisi ya. Silakan diisi. Grup terapi gratis. Grup terapi gratis, kita akan bersama-sama belajar bagaimana agar pikiran kita selalu positif, agar lisan kita tidak mengucapkan kata-kata melainkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menginspirasi dan memotivasi diri kita maupun orang lain. Ya, takbir, Allah Akbar, Alhamdulillah. Ya, grupnya ini adalah komunitas untuk saling memberikan nasihat. Jadi teman-teman bolehlah memberikan nasihat kepada kami ya. Karena di sini, walaupun saya sering memberikan nasihat kepada teman-teman, saya niatkan nasihat itu saya tujukan untuk diri saya pribadi. Karena disinilah yang paling cocok untuk mendapatkan nasihat adalah diri saya pribadi. Bisa jadi yang paling banyak dosanya di sini adalah saya, teman-teman. Bisa jadi teman-teman jauh lebih mulia derajatnya di sisi Allah daripada saya. Ya, tetapi dalam hal ini memberikan nasihat itu tidak harus orang yang paling mulia, paling bersih, paling suci. Justru saya merasa banyak dosanya, saya rutin melaksanakan live streaming dan membuat forum. Untuk bergabung silakan isi formnya. Untuk bergabung isi formnya gratis ya. Tinggal isi nama dan nomor handphone teman-teman. Silakan. Di form sini nih, ini formulir sudah saya sematkan, klik daftar, yuk diisi. Oke teman-teman, mudah-mudahan nasihat yang saya tujukan untuk diri saya pribadi, teman-teman bisa mengambil pelajarannya. Waalaikumsalam. Kak Mia Bandung. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih banyak ya teman-teman ya, sudah setia menyimak. Saya bersyukur sekali Allah menggerakkan hati teman-teman untuk mau mendengarkan apa yang saya sampaikan.
Saya terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menyimak tayangan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya yang begitu luar biasa ya. Ini semua karena kemurahan Allah, karena begitu sayangnya Allah kepada kita, khususnya kepada saya, dan Allah masih menutup dosa serta aib-aib saya. Kalau seandainya teman-teman tahu dosa saya, aib saya gitu ya, sebagai pembicara, sebagai host di sini, saya yakin teman-teman nggak ada yang mau dengerin kalimat-kalimat yang saya ucapkan. Karena apa? Merasa jijik, wah ini pembicaranya munafik, ini pembicaranya cuma omdo, dosanya begitu banyak. Udahlah, nggak usah nonton live streamingnya. Tapi Alhamdulillah, Allah masih menutup aib saya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak sudah menutup aib-aib saya. Termasuk kita semuanya teman-teman. Teman-teman masih dikelilingi orang-orang yang tercinta, orang-orang yang saling menyayangi. Itu karena Allah masih menutup aib-aib kita. Waalaikumsalam Kak Yuli. Kak Lubis belum bisa ikut live, mati lampu. Oh, kalau mati lampu diganti dong lampunya. Beli yang baru ya. Sedia 1000 lampu, 100 lampu, 10 lampu itu. Yang betul mati listrik ya. Mati listrik. Kalau sholat biar khusyuk, boleh nggak mata dipejam? Sebaiknya jangan. Rasulullah itu memberikan contoh terbuka pandangannya ketika sholat. Jangan memejamkan mata. Ya, sholat itu terbuka matanya. Waalaikumsalam Kak Ica, Kak Naomi, Kak Lubis, Kak Yuli. Kalau daun bidara dibuat mandi harus diremas dulu. Tidak harus sih, tapi yang biar kita mendapatkan manfaatnya double. Jadi daun bidara ini adalah daun yang dia ditakuti oleh jin ya. Dasarnya apa? Dasarnya pengalaman. Ya, banyak pengalaman peruqyah yang kemudian menggunakan bidara untuk terapi, ternyata jin mereka ketakutan. Terus kemudian daun bidara itu juga mengandung zat yang bagus ya untuk kulit. Nah, biar meresap, maka sebaiknya diremas, gitu ya. Diremas nggak usah terlalu lembut, nggak usah terlalu halus. Kak Masum, masalah rumah tangga, silakan ya, bisa konsultasi. Kak Astuti, waalaikumsalam. Kak Atik, sehat selalu. Kak Viva, Kak Siti. Kalau perempuan sholat ke masjid bagaimana? Tapi subuh doang. Perempuan, sholat yang terbaiknya itu adalah di rumah. Tetapi boleh-boleh saja kalau misalkan sholatnya di masjid dengan syarat pertama, jangan pakai mukenahnya ketika di masjid saja. Sementara keluarnya itu mengumbar aurat. Ya, tetap harus menutup hijab sempurna. Syarat hijab itu tidak membentuk lekuk tubuh, tidak transparan. Ya, menutup, menjulurkan kain sampai kemudian ke dada. Yang boleh terlihat adalah wajah dan telapak tangan. Termasuk teman-teman ya ini yang foto profilnya masih unyu-unyu memperlihatkan kecantikannya ya. Mungkin bedanya cowok sama cewek apa sih? Kalau cowok itu selfie-nya itu cuma dari satu sisi ya. Cekrek. Kalau cowok tuh selfie-nya cuma dari satu sisi. Cekrek. Kalau cewek Masya Allah, na'udzubillah, selfie-nya dari 360 sisi. Dari depan, cekrek. Dari samping, cekrek. Dari atas, cekrek. Dari atas, ini, ubun-ubun, cekrek. Dari samping, cekrek. Dari belakang, cekrek. Ya, sambil salto-salto gitu. Nah, maka teman-teman, hati-hati nih. Saudariku, para akhwat, yang dirindukan surganya Allah, surga merindukan teman-teman loh. Surga merindukan kita. Surga itu yang rindu. Ya, surga lebih rindu kepada kita daripada kita rindunya kepada surga. Oleh karena itu, yuk kita pantaskan diri untuk jadi penghuni surga. Jangan tanggung-tanggung mintanya surga Firdaus, ya, surga tertinggi. Nah, untuk bisa pantas menghuni surganya Allah, yuk ngaca, ambil kaca, ambil cermin. Bukan dari wajahnya ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum ya wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat ya hati kalian dan amal-amal kalian. Jadi ngaca itu bukan untuk melihat wah kok nggak cakep ya. Cakep, enggak cakep, itu semuanya punya kesempatan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Yang dilihat adalah ngaca ya, misalkan cermin. Ya Allah, wajahku penuh dosa, pantas enggak ya ke surga? Ya Allah, kemarin baru gibahin tetangga.
Ya Allah, kemarin baru suudzon sama suami. Kemarin suka nunda sholat. Kemarin lupa sholat asar. Subuh kesiangan. Nggak pernah sedekah. Nggak pernah sholat di masjid. Nggak pernah baca Quran. Lalu mau dari amal apa kita masuk ke dalam surganya Allah? Ya, mau dari amal apa kita masuk ke surganya Allah? Semuanya kita nggak punya tuh. Sholat nggak usyuk, ditunda, sering bolong. Sedekah jarang-jarang. Kalau kita mau sedekah ada uang 100.000 di dompet kita, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 yang kita cemplungin ke kotak amal yang mana? Yang 1.000 rupiah itu pun yang paling kucel, teman-teman. Yang paling lecek, ya. Itu dimasukin. Masuk toilet aja 2.000 loh, toilet umum. Parkir aja 2.000, 3.000 loh. Masa masuk surganya Allah cuman 1.000 pakai uang yang paling kucel? Itu ya. Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullah, betapa banyak dosa-dosa kita. Saya pernah 2 tahun nginep di rumah putra saya. Awalnya baik-baik. Lebih baik malah pulang ke rumah sendiri. Ya, alhamdulillah Kak Yuli, ya. Semuanya memang perlu saling pengertian gitu ya. Saling memahami. Dan insya Allah nanti pelan-pelan masalah yang teman-teman hadapi itu akan Allah uraikan, Allah selesaikan. Rumah kita di jannah, bukan di bumi. Betul sekali, Kak Introverter. Alhamdulillah ya, kita di sini saling memberikan nasihat. Kak Bunda Rima, oke teman-teman, bagi yang ingin bergabung di dalam grup terapinya, kita akan melaksanakan terapi bareng-bareng di dalam grup. Silakan bisa diisi ya di form berikut ini. Grupnya gratis. Caranya supaya anak nurut kalau dikasih tahu, apalagi cewek baru SMP. Kak Suharni, kita pembahasan anak akan fokus di akun satunya, yaitu akun Child Dream. Child Dream ya, Child Dream _official. Silakan nanti dicari, kita akan banyak membahas tentang persoalan anak di situ. Saya mulai bikin konten-konten. Kak Syafika Akma Putri, waalaikumsalam, buku sudah datang. Alhamdulillah, saya sekali bacanya sampai nangis. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang sudah pesan buku ini bermanfaat teman-teman ya. Ini buku karya saya yang berdasarkan pengalaman saya membantu banyak orang, ribuan orang, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan ya. Dari sejak 20 tahun yang lalu. Lalu kemudian saya tuang menjadi sebuah terapi 7 metode. Nah, sedangkan metode terapi yang akan kita praktekkan pagi ini jam 6.15, 6.30 ya. 6.30 kita mulai. Itu adalah metode terapi Al-Quran. Ini harganya aslinya 250 ya. 250 dapat 4 teman-teman. 250.000 dapat 4. Ada buku panduannya, ada buku prakteknya. Ini praktek, ada praktek menulis ya, praktek berdoa dan seterusnya. Praktek berpikir, ada loh praktek berpikir di sini. Apa yang harus difikirkan? Banyak, nanti ada panduannya. Terus kemudian dapat buku saku zikir pagi sore dan satu lagi buku saku ayat ruqyah ya. Tetapi karena masih promo jadi 167 saja. Ya, 167. Kalau ongkirnya kemahalan gimana? Misalkan di Papua tuh, di Kalimantan Utara, Sulawesi. Yuk, nanti bisa DM, nanti kita berikan voucher diskon. Ya. Kita berikan voucher diskon tapi khusus hari ini saja. Kita berikan subsidi dan ada bonus teman-teman. Bonusnya milih 4 tuh. Ya, hanya dengan 167 dapat 4 buku. Milih 4 bonusnya. Logam mulia, emas batangan, mini gold ya. Terus kemudian atau air ruqyah, atau air zam-zam, atau parfum ruqyah. Terapi 6.30 Kak. 10 menit lagi ya. Terapinya 10 menit lagi. Nah, ibuku terapi langit badannya tambah sakit. Itu detox ya, detoksifikasi Kak Viva. Detoksifikasi itu apa? Detoksifikasi itu efek positif, lanjutkan saja. Itu berarti pertanda bahwa di dalam dirinya ada gangguan sihir, ada gangguan jin, kemungkinan. Kita tidak bisa melihat, tetapi berdasarkan sedikit pengalaman, ya, maka kemungkinan itu ada gangguan di dalam badan ibu Kak Viva. Tidak ada orang yang paling berdosa selain saya. Alhamdulillah kalau kita masih bisa melihat dosa-dosa kita ya. Itu hidayah loh. Itu hidayah. Kekuatan luar biasa ketika kita
masih bisa melihat dosa kita paling banyak dibandingkan kesalahan orang lain. Yang bahaya adalah ketika kita lebih banyak melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan kita. Live hari apa saja? Insya Allah saya setiap hari, Kak Arya. Setiap hari saya live. Kalau pagi itu sekitar 5.45 WIB. Sampai nanti mungkin sekitar 7.30. Malamnya itu sekitar 19.45. Ya. Sampai 21.00. Alhamdulillah ikut terapi, jualan selalu ramai atas izin Allah. Alhamdulillah ya. Ini ada testimoni yang luar biasa. Mari kita sematkan ya. Betul, memang kalau benar-benar kita serius mengikuti terapinya, pagi malam. Kalau nggak sempat ya. Kalau nggak sempat ya salah satu saja. Kalau nggak sempat pagi ya malam. Kalau nggak sempat malam, yuk pagi. Nggak sempat dua-duanya, ya teman-teman bisa terapi mandiri dengan menggunakan perantara buku ini. Ya, silakan teman-teman bisa DM ke nomor ini ya. Kalau yang berminat memiliki bukunya, nanti bisa DM ke nomor ini. Nanti kita bantu untuk bisa pembayaran COD. Silakan di screenshot 5, 4, 3, 2, 1 itu. Nah, nanti kita berikan bonus, pilih salah satu logam mulia atau air zam-zam atau air ruqyah atau parfum ruqyah. Parfum ruqyahnya seperti ini, tapi yang kecil ya. Ini yang gede nih. Jadi parfum kasturi elegan sekali, harumnya wangi, bisa membantu sholat lebih khusyuk. Begitu, teman-teman. 5 menit lagi kita terapi Al-Quran. Semoga orang punya hutang segera membayarnya. Alhamdulillah, insya Allah, Kak Haja Suwarni. Waalaikumsalam, Kak Ira. Waalaikumsalam, Kak Yuliani. Kak Kasiam baru gabung langsung mual. Wah, yang mual-mual coba tes pack dulu, teman-teman. Siapa tahu positif gitu ya. Siapa tahu garis 2. Senin itu ikut ruqyah sampai hari ini sakit. Yang sudah 1 tahun sakit saya hilang, alhamdulillah. Tapi pundak dan kepala masih berat. Yuk tinggal dituntaskan ya. Mudah-mudahan pagi ini kita tuntaskan. Allah berkenan untuk menuntaskan semua masalah hidup kita. Ini sedikit direbus dulu, daun bidaranya tidak perlu ya. Tidak perlu direbus, Kak Rozi. Langsung diremas saja, masukkan ke air. Siapkan air teman-teman ya. Yuk siapkan air. Kita 5 menit lagi terapi nih. 5 menit lagi terapi. Yuk ajak saudaranya, ajak orang tuanya, ajak tetangganya kanan kiri. Woi tetangga, woi ikut terapi Quran yuk. Gitu. Kalau perlu umumkan di toa gitu ya. Bagi siapa teman-teman yang mengikuti terapi ruqyah, ayo bergabung. Nobar teman-teman. Ya sekali-kali lah. Nobarnya bukan nobar bola ya. Nobarnya nobar nonton bareng terapi Al-Quran. Gitu ya. Saya izin minum dulu ya teman-teman. Agak serak nih. Bismillah. Ya jangan lupa saya ingatkan nanti Jumat itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya waktu yang mustajab untuk berdoa kapan? Jumat sore. Antara asyar sampai maghrib. Teman-teman nanti fokus ya berdoa kepada Allah. Jangan malah nonton drakor. Jangan malah nonton yang aneh-aneh. Jangan malah nongkrong. Nanti Jumat sore habis asyar, yang sholat di masjid, fokus, berdoa. Ibu-ibu, mak-mak, para akhwat, para ukhti, yang sholatnya di rumah, yuk fokus berdoa. Minta tolong di list sekarang, teman-teman. Yuk, habis ini kita nge-list ya. Semua permintaan kita apa tuh? Mudah-mudahan jualannya laris. Diampuni dosanya kita. Terus kemudian mudah-mudahan hutangnya lunas. Bisa mendapatkan penghasilan. Ya sesuai target misalkan 10 juta rupiah. Atau 50 juta, kalau yakin Allah Maha Kaya, kenapa kita mintanya suka seuprit ya? Ya kan? Kita yakin Allah Maha Kaya kan? Kita yakin Allah Maha Kaya, kenapa cuman mintanya, ya Allah, mudah-mudahan dapat penghasilan UMR, gitu ya. Oh, jangan cuma UMR, sekalian 100 juta gitu loh. Minta sama Allah, ya Allah, kasih pekerjaan atau berikan jalan kemudahan bisnis biar bisa penghasilan 100 juta rupiah. Nah, terkait ngomong-ngomong soal bisnis, soal penghasilan, teman-teman bisa loh bantu jualkan. Ya, kami ada 300 herbal, teman-teman. 300 herbal loh, banyak banget loh. Dari penyakit ujung kepala sampai ujung kaki ada semua. Yang mau gabung di grup bisnisnya, gratis teman-teman. Siapa? Yuk komentar. Yang mau gabung di grup bisnisnya, siapa komentar? Siapa komentar? Siapa yang minat? Silakan. Dalam rangka nanti bisa keuntungannya itu bisa untuk melunasi hutang ya.
Jangan teman-teman prinsipnya gini, yuk komentar yang mau. Gratis, ya. Saya buka forum affiliate itu nanti diajarin ya. Jadi caranya nanti teman-teman gabung ke grup, nanti ada aplikasinya teman-teman. Yang asik kita punya aplikasi nih. Kita punya aplikasi, nanti teman-teman tinggal install ya. Ini pembahasannya kok jadi ini ya, kalau bahasa Jawanya itu ngalor ngidul ke kemana-mana, nggak apa-apa ya. Belum, ruqyahnya 5 menit lagi. Oh, sudah Japri belum didaftarkan. Oke, tunggu ya. Mudah-mudahan hari ini bisa terdaftar. Nah, begini teman-teman. Bicara soal, kita nggak apa-apa ya. Topiknya loncat-loncat. Semoga teman-teman nyaman dengan pembahasan. Karena ini saya juga berdasarkan komentar, berdasarkan pertanyaan. Begitu. Kok betul? Ya betul, Kak Noviana. Jadi gini teman-teman. Jangan egois ya. Egois itu gimana? Egois itu gini. Ya, saya sih cukup penghasilan 3 juta, Alhamdulillah. Penghasilan 5 juta, Alhamdulillah. Sudah saya syukuri. Begitu. Nah, ini namanya orang egois. Mohon maaf, ya. Topik gado-gado malah senang. Oke ya, sesuai kebutuhan ya, Kak Musiati. Jadi, orang egois itu adalah orang yang mikirin diri sendiri. Kalau dia bisnis, mikirnya diri sendiri. Kalau dia bekerja, mikirnya diri sendiri. Itu egois namanya. Kalau pingin punya penghasilan, ya untuk cukuplah untuk beli minyak, beli beras, angsuran motor, ya, terus kemudian biaya sekolah anak, untuk beli sembako, kuota internet, jajan anak, macam-macam, semuanya kok diri sendiri. Ya, ini namanya egois. Ayo teman-teman, kita menjadi orang yang bermanfaat. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya saya kemudian buat forum, ya insya Allah kita bersama-sama di forum itu bisa belajar bisnis bareng dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Jangan egois. Egois itu gini, ya sudah kalau teman-teman butuhnya cuma 5 juta ya, kalau seandainya teman-teman butuh penghasilannya cuma 5 juta, ayo kejar 100 juta sekalian. Setuju nggak? Kalau kebutuhan kita cuma 5 juta di dalam usaha ini, dalam hidup ini, misalkan untuk makan, terus kemudian untuk kebutuhan sehari-hari, listrik, rumah, dan seterusnya. Kok butuhnya 5 juta? Ya sudah, bisnislah, kejar penghasilan 100 juta rupiah, ya. Ketika 100 juta rupiah itu sudah kena, kita cuma ambil 5 juta, katanya butuhnya 5 juta. Ya kan? Ya sudah, kejar 100 juta, ambil 5 juta. Yang 95 juta rupiah itu sumbangkan kepada orang yang membutuhkan, untuk bikin masjid, untuk bikin pondok, untuk bikin salon syar'i, ya, salon muslimah khusus, untuk bikin kolam renang yang syar'i, laki-laki perempuan terpisah, untuk bikin misalkan tempat futsal yang syar'i, di mana ketika istirahat jam-jam tertentu itu ada kajian, gitu ya, luar biasa. Nah, ini artinya tidak egois, ya. Setuju nggak teman-teman? Kita sepakat untuk menjadi orang yang tidak egois dan bermanfaat bagi banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Yuk takbir, Allahu Akbar. Ya, Muslim yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Ya, 1 menit lagi kita terapi Al-Quran. Nah, yang mau gabung grupnya, grup bisnis, itu nanti kita siapkan aplikasi. Aplikasi sudah siap, ya, aplikasi sudah siap. Nanti teman-teman bisa jual 300 herbal yang manfaatnya bagus banget. Bagus banget. Testimoninya sudah bejibun. Sudah banyak banget di mana-mana teman-teman butuh herbal untuk diabetes, kolesterol, asam urat, terus kemudian darah tinggi, darah kental, ginjal, liver, batuk paru-paru, macam-macam pokoknya ada semua teman-teman. Termasuk skincare ya, kita punya skincare. Ada yang mau bisnis skincare? Ya, skincare itu kualitasnya bagus banget dijamin, ya, insya Allah. Jadi banyak testimoni skincare, termasuk kebutuhan sehari-hari, ada kecap, kemudian ada sabun. Ya, ini peluang besar luar biasa. Peluangnya luar biasa. Yang mau silakan hubungi nomor ini. Ya, silakan di screenshot. Jangan ngisi form ya. Yang mau khusus gabung di grup bisnis, silakan japri ke Kak Novi. Kak Novi, saya mau gabung grup bisnis. Gitu ya. Kata kuncinya, Kak Novi, saya mau join grup bisnis.
join grup bisnis gratis gitu ya, kasih tambahan gratis. Karena ada yang berbayar. Ya, kita sarankan teman-teman yang gratis dulu. Yang di luar negeri boleh, sangat-sangat boleh. Karena nanti aplikasinya itu bisa diinstal dimanapun. Ya, ada aplikasinya yang nanti teman-teman tinggal klik, modal senam jari aja. Modal senam jari gitu. Nanti tinggal share. Oh, tahu-tahu dapat komisi. Gitu ya, tanpa modal teman-teman, tanpa modal sama sekali. Ada skincare, ada kebutuhan sehari-hari, bahkan ada untuk inovasi teknologi ya. Ada penghemat BBM juga. Ini menarik sekali. Yuk silakan Japri. Kak Novi, saya mau join grup bisnis gratis. Gitu ya, kata kuncinya. Kak Novi, saya mau di grup belum ada. Di grup belum kita share. Ini aplikasinya baru selesai ya. Kita baru bikin aplikasinya baru selesai. Nah, ini nanti kita share. Ya, teman-teman enak banget pokoknya kalau sudah pakai aplikasi. Begitu. Potensi penghasilannya bisa puluhan hingga ratusan juta ya. Oke, sudah 6.30. Ini di screenshot dulu sudah ya. 5, 4, 3, 2, 1. Cekrek. Oke, sudah ada yang mengingatkan. Coach, sudah jam 6.30. Oke, mohon maaf ya. Saya terlalu menggebu-gebu nih, mengajak teman-teman sukses dunia akhirat. Sering buang air kecil gimana? Ya, nanti dicek ya. Dicek. Kalau malam itu perlu diwaspadai, bisa jadi ada gejala, mohon maaf, diabetes, begitu. Dicek gula darahnya. Oke, silakan Japri teman-teman ya. Amalan untuk penyakit tumor, ya kita coba bantu dengan terapi Al-Quran. Bukunya tadi ya 167. Terus kemudian Waalaikumsalam, badannya tambah sakit. Oke, mudah-mudahan kita tuntaskan pada kesempatan pagi ini. Ini terlalu banyak. Mohon maaf yang belum terbalas ya, karena sudah 6.30. Ayo kita untuk fatty liver ya, insya Allah nanti kita bantu ya. Bisa pakai untuk diabetes ada bentuk kapsul, nanti ada bentuk teh juga. Iya, silakan Japri ke nomor yang tadi. Kita karena sudah 6.30, kita mulai yuk. Kita mulai terapi dulu. Mohon maaf sekali teman-teman yang belum terjawab ya, bukan saya bermaksud untuk mencuekin teman-teman, mengacuhkan teman-teman. Saya benar-benar orang yang nggak tegaan kalau ada komentar terus kemudian dicuekin, saya nggak tega asli. Cuma karena waktu ya, terbatasnya waktu dan ada yang buru-buru nih, mau kerja, mau masak, mau ngurus anak, jadi pingin, ayo cepetan ruqyahnya. Yuk, maka mohon maaf yang belum terbalas, nanti bisa DM ya, atau bisa kontak nomor yang tadi. Mari kita mulai, bismillah, mudah-mudahan dengan perantara air yang akan kita bacakan ini menjadi perantara kesembuhan ya. Oke, sediakan galon, mantap. Ya, Kak Iba, bagus. Kalau perlu 10 galon sekalian. Sekalian untuk mandi ya. Orang kaya bebas mau ngapain. Mandinya pakai air galon. Ya, keren. Tapi mubazir, ding. Ya, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang pemboros-pemboros itu adalah temannya setan. Gitu ya. Oke. Yuk, siapkan air. Keraskan handphone. Buka pintu dan jendela ini ya. Siapkan teman-teman. Siapkan air putih. Wudhu. Duduk hadap kiblat. Siapkan kantong plastik. Terus kemudian singkirkan foto, patung, boneka. Bonekanya kalau yang punya anak-anak dimasukkan ke lemari ya. Kemudian matikan musik, buka pintu jendela lebar-lebar. Botolnya harus dibuka, tidak harus. Punggung kanan sering sakit. Ya, insya Allah kita bantu dengan terapi Al-Quran. Seyakin-yakinnya ya, bahwa Al-Quran itu membawa keberkahan, membawa kesembuhan atas izin Allah Azza wa Jalla. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rohatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah ya Allah. Pada kesempatan Jumat pagi yang penuh barokah-Mu ini ya Allah, izinkan kami menengadahkan tangan kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kami ya Allah yang sedang menonton tayangan ini ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kami kaum muslimin di seluruh dunia ya Allah. Tolonglah saudara kami ya Allah. Allahumma mansur ikhwanana al-muslimina mujahidina fi Filistin. Allahumma mansur ikhwanana al-muslimina mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu ya Allah. Berikanlah pertolongan-Mu ya Allah bagi saudara-saudara kami yang sekarang sedang ditindas ya Allah, yang sedang dizalimi ya Allah, yang sedang dibantai ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ya Allah, kami tunjukkan kepada kami jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan orang-orang yang Engkau ridhoi. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan Engkau sesatkan. Ya Allah, ya Allah, tolonglah jika ada di antara saudara-saudara kami, ya Allah, yang saat ini sedang memiliki hutang, ya Allah, lunasi dengan cara-Mu yang ajaib. Lunasi dengan cara-Mu yang ajaib, ya Allah. Datangkanlah rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, jika ada di antara saudara kami yang sedang memiliki hajat, kebutuhan, keperluan, mudahkan ya Allah, mudahkan dengan cara-Mu. Ya Allah, mudahkan kami menjemput rizki yang halalan thayyibah, yang rizki yang halal, yang thayyib, yang baik, yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang menginspirasi banyak orang, yang bermanfaat bagi banyak orang. Izinkan kami membangun aset akhirat, ya Allah, membangun pondok pesantren, membangun masjid, membangun Islamic Center, membangun rumah sehat gratis, membangun tempat-tempat yang bermanfaat untuk banyak orang, untuk kaum muslimin, ya Allah. Kuatkan kami, sehatkan badan kami, ya Allah, kuatkan mental kami, ya Allah. Kuatkan mental kami, ringankan hati kami untuk selalu menyembah-Mu, untuk selalu beribadah kepada-Mu, ya Allah. Ringankan lisan kami untuk selalu berzikir kepada-Mu, ya Allah. Ringankan hati kami untuk selalu mengingat-Mu, ya Allah. Jika ada di antara saudara kami yang sedang sakit, ya Allah, sembuhkan, ya Allah. Sembuhkan, ya Allah, dengan keajaiban-Mu, ya Allah. Sembuhkan dengan kesembuhan tuntas, kesembuhan totalitas, kesembuhan yang tidak mendatangkan sakit. Allahumma rabbanas azhibil ba'sa shifa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. As'alallahal azim rabbal arsyil azim ayyashya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Jauhkan kami dari orang-orang yang zalim. Jauhkan kami dari orang-orang yang dengki, yang iri, yang menyakiti kami, yang menghancurkan keluarga kami. Jauhkan dari orang-orang yang merusak rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kami untuk bersatu, ya Allah. Untuk bersatu, tidak saling mencela, tidak saling mengolok-olok. Bersihkan hati kami, ya Allah, dari penyakit hati, iri, dengki, mudah emosi, mudah curiga, suudzon, ujub, riya, takabur. Ya Allah, bersihkan sebersih-bersihnya hati kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk sabar, ridho dengan orang-orang yang menyakiti kami. Mudahkan kami memaafkan mereka. Ya Allah, limpahkanlah kebahagiaan kepada orang-orang yang benci dengan kebahagiaan kami. Limpahkanlah kebahagiaan kepada mereka yang iri kepada kami. Sehingga dengan kebahagiaannya mereka lupa dengan kebahagiaan yang kami rasakan hari ini, ya Allah.
Limpahkanlah rizki kepada orang-orang yang telah membenci kami. Limpahkanlah kesehatan kepada orang-orang yang telah zalim kepada kami, ya Allah. Limpahkanlah hartamu yang terbaik. Mudahkanlah mereka untuk menunaikan hajat mereka, keperluan mereka, bagi mereka yang telah menghancurkan hidup kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik teman-teman, kita baca Al-Fatihah. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke arah depan kita. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke sebelah kanan kita. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, dan tiupkan ke sebelah kiri kita. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan kita, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke belakang kita ya. Tiupkan ke arah belakang kita. Kemudian kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke bawah, ya ke lantai. Kemudian tempelkan di dada dan perut, yuk diusap yuk. Dengan tenaga ya teman-teman, agak pakai tenaga nih diusapnya. Kemudian baca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya, Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke badan kita, ya, ke perut, ke dada, kemudian tiupkan ke air, tarik ke atas teman-teman sambil ucapkan Bismillah Allahu Akbar berkali-kali, tidak usah dihitung. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar.
sampai di tenggorokan ya. Ucapkan keluar wahai musuh Allah. Ya, bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dibatuk-batukan. Seperti itu. Ya, sambil diulangi, tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk, ucapkan bismillah Allahu Akbar. Ikuti ucapan saya. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, jika kamu ada di dalam tubuhku. Ikuti ya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kamu ada di dalam tubuhku, silahkan kamu keluar. Demi Allah, saya tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Kemudian tiupkan, bismillah Allahu Akbar, tarik ke atas. Bismillah Allahu Akbar, tarik ke atas. Bismillah Allahu Akbar, kemudian bismillah Allahu Akbar. Batuk-batukan. Ya. Terus kemudian, teman-teman, ya ucapkan, ya sambil tunjukkan jari telunjuknya, ya ke arah depan teman-teman seperti ini. Yuk kita baca, ikuti ucapan saya. Wahai jin terlaknat, ya ucapan. Wahai jin terkutuk, kamu yang tinggal di rumah ini, kamu musuh Allah yang bersembunyi di lantai rumah ini, di dinding rumah ini, di atap rumah ini, silakan kamu keluar. Ucapkan dengan agak keras ya. Kamu yang mengganggu kami, silakan kamu kembali kepada dukun-dukun sihirmu. Silakan kamu kembali kepada tukang sihir yang mengirimkanmu. Silakan kamu keluar. Sebelum saya bacakan ayat-ayat Allah yang akan membakarmu, yang akan menghancurkanmu. Oke, silakan sambil tepuk-tepuk teman-teman yang mulai mual ya. Yang mulai mual silakan tepuk-tepuk bagian bawah ketiak nih, tekan ringan saja. Sambil ucapkan bismillah Allahu Akbar. Nanti akan terasa merinding kalau memang di situ tempat bersarangnya jin, ya. Tekan-tekan bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Sama, kemudian kanan kiri ya. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Kemudian pundak kanan kiri, ya. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Kemudian tempel di pundak, diurut. Pundak belakang ya. Pundak belakang sini. Diurut. Kemudian lagi, Bismillah Allahu Akbar, tiupkan di pinggang kita. Ya, di pinggang, silakan diurut. Biasanya langsung merinding tuh. Tangan, kaki. Kemudian tiupkan bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Kemudian di pangkal paha. Iya, itu ada reaksi ya. Itu ada reaksi perlawanan. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Ya, di pangkal paha. Ini paha ya. Ini pangkalnya. Mohon maaf bagian selangkangan ditekan-tekan. Seperti itu. Kemudian di bagian lutut, teman-teman. Bismillahi Allahu Akbar. Bagian lutut ini misalkan lutut ya. Di ini aja ditekan-tekan seperti ini. Ya, tekan. Kemudian jempol nih, jempol kanan kiri. Ya, diurut dengan 4 jari ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, selesai sholat sudah nonton serang ambruk. Yuk kita bantu terapi Al-Quran. Diurut ya, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian setiap jari diurut ke atas. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan ya, Bismillah Allahu Akbar. Tambahin yuk. Hasbunallah wa ni'mal wakil, tiupkan. 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 Urut di sini. Di tengkuk ya. Diurut. Biasanya langsung mual di situ. Ya, yang gangguan vertigo, insomnia, diurut bagian belakangnya. Berkali-kali ya. Bismillah Allahu Akbar. Terus diusap. Yang mulai sendawa, ya diusap dadanya. Bismillahi Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Usap di dada. Kemudian sampai di tenggorokan, batuk-batukan. Baik teman-teman, sambil sekarang silakan diusap ya seluruh badannya. Untuk anak belum bisa jalan, nanti di akun satunya ya, Kak Rida, saya sudah bikin akun namanya Child Dream Official. Itu khusus membahas tentang anak. Tapi sementara boleh ikut
terapi ini, siapkan air, nanti akan kita bacakan dengan ayat Al-Quran. Wahai jin terlaknat, kamu yang bersembunyi di dalam organ tubuh saudaraku yang sedang menonton tayangan ini, saya memperingatkan kalian. Saya peringatkan kalian yang saat ini bersembunyi di organ tubuh saudaraku, yang kalian, wahai musuh Allah, ya silakan boleh ke toilet dulu ya. Yang sudah tidak tahan silakan ke toilet dulu. Itu reaksi ya. Itu reaksi, jangan ditahan. Yang ingin ke toilet silakan ke toilet, jangan ditahan. Itu reaksi. Wahai jin terkutuk yang bersembunyi di organ tubuh saudara kami, yang ada di dalam paru-paru, ada di dalam jantung, ada di dalam liver, ada di ginjal, ada di lambung, ada di pankreas, dan organ-organ lain di dalam pembuluh darah saudara-saudara kami. Kami peringatkan kalian, kulaknat kalian dengan laknat Allah. Al'anuka billa'natillah, al'anuka billa'natillah, al'anuka billa'natillah, fakhruj minha fa innaka rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, teman-teman dilawan ya. Teman-teman yuk dilawan. Jangan sampai hilang kesadaran. Minta tolong kepada Allah. Banyak zikir. Jangan lepas lisan dari zikir. Bismillah, Allahu Akbar, astagfirullah, la haula wa la quwata illa billah. Sambil ucapkan, wahai jin terkutuk, keluar kalian dari badanku. Wahai jin terkutuk, kalian yang ada di dalam rumah-rumah saudaraku, silakan kamu keluar. Silakan kamu keluar. Yang bersembunyi di lantai, bersembunyi di atap rumah, di plafon, di dinding rumah, di lubang-lubang, di lubang pembuangan, silakan kamu keluar. Ukhruj ya adu Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minumnya nanti ya, tunggu selesai. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تعملون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terkutuk, silakan kamu keluar dari badan tubuhku, dari dalam tubuh saudara-saudaraku, dari dalam rumah saudara-saudaraku, silakan kamu keluar. Ya, tangan kesemutan silakan dipijit-pijit ya. Dipijit silakan. Yuk, yang mules diusap ya. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan, tarik ke atas ya. Ada kaki 1000 naik ke dinding kamar, dibunuh saja sambil baca bismillah ya. Silakan yang muncul hewan-hewan aneh silakan dibunuh sambil baca bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak ada reaksi bisa jadi nggak ada gangguan atau perlu ikut ya rutin. Ya, yang pinggangnya diusap. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Silakan boleh diminum yang sudah nggak kuat, yang sudah tidak kuat boleh diminum airnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا
sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Silakan yang ingin ke toilet jangan ditahan ya, dikeluarkan ya. Itu bagian dari reaksi. Ya harus lihat ke sini teman-teman, beranikan. Ya harus lihat ke layar. Ya, silakan airnya boleh diminum. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isyu anta syafi la shifa ila shifa shifaan la yughadiru saqama. Apapun reaksi teman-teman itu menandakan kemungkinan ya, kemungkinan adanya gangguan jin, pundak panas ya. Kemudian telinga gatal, diusap-usap. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke telinga. Seperti itu. Tempelkan ke telinga. Terus kemudian pundaknya diurut ya. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Kemudian ditepuk-tepuk agak keras. Ya, tepuk-tepuk agak keras. Seperti itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli anin lamah. Ya Allah, melalui perantara ayat-ayatmu dan doa-doa ini, ya Allah, jadikan ayat yang panas membakar jin yang sampai saat ini masih bersikeras ada di dalam tubuh saudaraku, ya Allah. Ya Allah, jadikan ayat ini ayat yang sangat panas membakar dan menghancurkan jin musuhmu, ya Allah, yang ada di dalam tubuh saudaraku. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, yang syaraf kejepit Kak Ito ya, bisa simak rutin terapi Al-Quran setiap pagi dan malam. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. La haula wala quwwata illa billah. Yuk tenggorokannya diurut. Yang sendawa diurut ya. Diusap. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Asam urat saya punya herbal bagus ya, teman-teman. Ini untuk asam urat. Testimoninya bagus-bagus luar biasa. Sehari langsung ada reaksi. Ya, positif nih. Ini teman-teman bisa DM ya, untuk dapat obat asam urat. Ini bagus sekali, saya sudah buktikan juga. Ini sudah banyak dibuktikan banyak pasien saya ya. Ini luar biasa khasiatnya. Gitu. Yang terlambat nanti malam ya. Yang terlambat nanti malam jam 19.45. Alhamdulillah Kak Ida mudah-mudahan semakin sehat ya. Semakin harmonis. Ini saya kurang hafal ya, sekitar harga normalnya 250. Saya diskon jadi 149. Jadi 149. Herbalnya ada ratusan teman-teman. Yang butuh nanti kontak ini aja ya. Yang butuh untuk terapi silakan kontak ini. Silakan disimpan, di screenshot ya teman-teman. Nomornya di screenshot. Ini untuk konsultasi herbal. Silakan ke sini. Teman-teman juga bisa bantu jualkan nanti ya. Karena kualitasnya bagus banget ya. Banyak sekali yang cocok. Nah, nanti kita bantu juga dengan terapi Al-Qur'an. Gitu. Oke semuanya ya, ada masalah jantung, ada masalah ini macam-macam untuk anak ya, keluhan anak. Ya, airnya boleh minum silakan. Nggak pernah direspon gimana, Kak? Coba teman-teman, karena yang japri banyak ya. Silakan di screenshot. Oke, siap Kak Sri ya. Mudah-mudahan paginya bisa ikut. Silakan di screenshot. Alhamdulillah, setelah ikut ruqyah, temperamental semakin berkurang. Ya, ini bukti bahwa terapi Al-Quran ini insya Allah ya, berikan keajaiban, berikan keberkahan. Untuk ambilan ada insya Allah ya. Insya Allah lengkap teman-teman. Ya, japri aja nomor yang tadi. Kurang tengah. Kurang tengah gimana ya? Oh iya, Mang saya agak
saya live di 2 akun ya. Seluruh mulut jadi terasa pahit, yuk diminum silakan. Untuk diabetes ada, insya Allah ya. Kita ada bentuk kapsul, nanti bisa dikonsumsi. Nomornya ini teman-teman ya. Yuk cuma 5 detik. Saya khawatir pelanggaran kalau lama-lama. Yuk 5 detik di screenshot ya. Screenshot, tahu kan tombol screenshot biasanya volume bawah sama tombol power ditekan bareng-bareng. Sudah dicatat? Yuk. Ini. Untuk steroid ada ya, silakan japri ke nomor tadi. Japri ke nomor tadi, ditanyakan. Tiba-tiba perut rasa mual dan muntah ya. Yang untuk kanker insya Allah ada, bagus banget ya. Banyak testimoni, jadi ini bukan herbal kaleng-kaleng. Insya Allah nanti teman-teman silakan japri karena ini nggak saya upload di TikTok ya, nggak saya upload di TikTok karena khawatir pemalsuan. Jadi produk kami itu ketika kita coba upload di marketplace, itu ternyata banyak yang palsu teman-teman. Itu harganya murah-murah, pabriknya mulai ada yang digerebek tuh. Ya, Masya Allah, amin. Doanya terima kasih Kak Mimi ya. Mudah-mudahan kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla, diampuni dosa-dosanya, diberikan kebahagiaan, dilunasi hutang-hutangnya. Iya, silakan teman-teman ya. Kak Jin, ya, Kak Sujina, ini untuk jantung kita ada herbalnya bagus sekali. Nanti kita bantu teman-teman, jadi bukan hanya sekedar konsumsi herbal ya. Nanti kita masukkan ke dalam grup khusus dan kita bantu terapi Al-Quran, begitu. Infeksi saluran kencing ada semuanya, lengkap. Apapun keluhan teman-teman, mau diabetes, infeksi saluran kencing, kemudian jantung, kolesterol, darah tinggi, kemudian macam-macam lah asam urat, semuanya lengkap. Ya, tinggal nanti kontak nomor yang tadi, ya, kontak yang nomor yang tadi. Untuk keputihan ada, insya Allah bagus banget, ya, bagus banget. Nanti bisa yang sistem minum atau yang sistem oles, gitu. Siap ke Bunda Yuna? Sakit lutut, tergantung sakit lutut karena apa dulu? Bisa jadi karena asam urat, ya. Kalau asam urat ini nih, jadi saya nggak semuanya ada di toko saya, ya, ada di klinik. Jadi sementara nggak saya bawa. Ini posisi saya live di rumah. Jadi saya hanya ambil beberapa sampel, gitu. Herbal buat yang ngorok. Nah, ini mungkin biasanya terkait masalah ini ya, terkait masalah pernafasan. Itu insya Allah bisa pakai teh, ya. Ada bentuknya teh. Untuk yang lumpuh-lumpuhnya karena apa dulu? Karena stroke atau karena faktor yang lain? Ya. Lutut sakit. Oke, nanti kontak ya. Kami kliniknya di Yogyakarta, Kak. Di Yogyakarta, Jalan Imogiri Barat. Kalau di map cari saja ini Geria Ngoto Asri. Itu ya. Teman-teman ini sudah selesai ya, sudah selesai. Wah, baru bergabung ke Akang Hijrah, tumben nih terlambat nih. Biasanya rutin tertib. Bisa dikirim ke Malaysia, insya Allah ya. Kak Mama Deli Ayu Rangga, bisa. Nanti kita carikan ongkir yang termurah. Untuk wasir ada, untuk wasir nanti pokoknya teman-teman kontak nomor ini ya. Kontak nomor ini terus konsultasi. Ini admin saya, dia insya Allah sudah paham herbal-herbalnya. Ya, karena banyak sekali kan herbal, ada 300 macam. Termasuk teman-teman yang mau bantu jualkan, ya, itu nanti bisa kontak ini. Kak Novi, saya mau masuk grup bisnis, gitu ya. Terus atau konsultasi, Kak Novi, saya kena apa gitu ya. Ada herbal untuk wasir nggak? Untuk jantung nggak? Untuk paru-paru nggak? Darah tinggi, asam urat? Ini ada semuanya. Silakan kontak sini. Ya, karena ini waktunya terbatas, saya mau undur diri. Siap ya, sudah selesai Kak Haura. Asam urat ini nih. Saya yang di sini hanya stok beberapa, karena sisanya ada di klinik. Untuk agama sebelah bisa sekali, Kak. Bisa sekali. Siap, Kak Sujina. Setelah ini langsung sholat duha, apakah sudah waktunya? Tergantung. Kalau di Jogja sudah. Ya, tapi rata-rata sudah sih. Ya, silakan teman-teman. Untuk usaha maksudnya gimana? Habis. Iya kah? Masih loh. Coba nanti saya japri ke admin ya. Mudah-mudahan masih ada. Kalau memang habis berarti memang peminatnya banyak sekali. Nanti mungkin inden ya, sekitar semingguan kalau seandainya habis. Karena memang peminatnya luar biasa teman-teman, ribuan.
Jadi karena memang kualitasnya bagus, jadi nanti kita akan coba perbesar kapasitas produksinya. Untuk semua keluhan ya, Kak Bagus, untuk semua keluhan. Jadi kita sedia untuk semua keluhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu. Begitu ya, teman-teman. Ini saya kebetulan masih ada ya 5 menit lagi, teman-teman, penglaris untuk usaha. Nah, penglaris ayo pakai istighfar saja yuk. Yang murah mudah. Jadi saya nggak selamanya harus menyarankan ini itu. Ada cara yang murah. Kalau ada cara yang murah, mudah saya sarankan. Lebih baik cara gratisan. Cara gratisan gimana untuk usaha biar laris? Banyak istighfar. Banyak istighfar. Anxiety pakai ini nih. Teraman Ruqyah. Bisa dicek di showcase ya. Saya kebetulan belum bisa menyematkan keranjang kuning. Saya bisa menyematkan keranjang kuning nanti 5 menit lagi. Ini kena pelanggaran kemarin. Ini anxiety banyak sekali yang cocok, alhamdulillah. Nanti bisa di CO di keranjang kuning, gitu ya. Menurunkan berat badan, kita ada bentuknya serbuk beras. Kalau yang ini, yang kecil ya, itu ada yang kecil seperti ini 167. Ini insya Allah langsung tenang ya. Langsung tenang, nyaman. Ini sebenarnya khusus untuk GERD, untuk asam lambung, begitu. Tapi banyak testimoni yang lain yang ya gangguan non medis lah, insya Allah lebih ini ya terasa manfaatnya. Saya ini sedang menunggu jam 7 lebih berapa nih untuk bisa menyematkan di keranjang kuning ya teman-teman ya. Waduh terlambat baru. Oke, Kak Farashi ini biasanya tertib ini. Kalau ikut jualan modalnya nggak pakai modal Kak Yosa. Yang mau iya betul. Kalau yang butuh subsidi ongkir, kita bisa kasih voucher ya. Yang butuh subsidi ongkir atau potongan diskon, nanti kita bisa kasih voucher, nanti teman-teman japri saja ke nomor yang tadi ya. Nomor yang tadi sudah kita sematkan. Yang mau ikut jualan herbalnya, ya kita punya banyak teman-teman. Jadi kita ini merupakan sebenarnya usaha santri ya. Jadi kita mengelola santri di Pondok Terapi Langit. Jadi santrinya itu mereka kita fasilitasin gratis tempat ya, gratis mau belajar Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, menghafalkan Quran. Kita fasilitasi gratis tempat, kita bangunkan pondok, kita biayai ustadznya, ya pokoknya gratis, semuanya gratis. Jadi kalau misalkan teman-teman ada misalkan punya putra yang ingin ngaji ya, mondok gratis, insya Allah bisa kita fasilitasi. Tapi nanti saya cek dulu ya ke mudirnya, ke pengelolanya, kira-kira masih ada kuota nggak begitu. Nah, teman-teman, ini usaha santri yang teman-teman bisa ikut bantu jualkan. Gitu. Herbal perut buncit ada kita punya bentuk minuman serbuk, bagus banget ya. Bagus banget. Nah, teman-teman, ini tanpa modal, jadi teman-teman nanti bisa ikut bantu jualkan. Kita jualnya pakai aplikasi tuh. Pakai aplikasi. Siapa yang mau join grupnya? Join grup untuk affiliate. Affiliate itu bantu jualkan produk kita ya. Teman-teman nanti dapat komisi, insya Allah nanti komisinya bisa untuk macam-macam, bisa untuk umroh ya, untuk melunasin hutang begitu. Nah, ini usaha santri ya, usaha para santri. Ada Miss Toharoh parfum untuk khusus kewanitaan. Kemudian ada herbal untuk madu anak ya, untuk keluhan anak. Terus kemudian kalau yang mau mondok manula untuk kalau yang usia lanjut itu nanti kita via online saja. Gitu. Siap teman-teman yang sudah selesai. Herbal Collect ada ya Kak Setiawati. Nanti silakan di japri nomor tadi ya. Gitu. Di japri nomor yang tadi. Oke teman-teman. Untuk madu anak kebetulan lagi sedang kehabisan stok. Insya Allah ready sekitar seminggu lagi. Yang mau gabung grup bisnisnya dan jualan produknya, silakan japri ke nomor ini ya. Silakan japri ke nomor ini. Ini ya. Sampaikan gini, Kak Novi, saya mau join grup bisnis gratisnya. Oke. Herbal penggemuk badan ada Kak Tuti. Nanti japri ke nomor tadi ya. Atau DM, silakan DM. Follow dulu teman-teman, jangan lupa. Saya izin undur diri.
ini sudah selesai. Kita ketemu mondok lansia. Untuk mondok lansia belum ya, belum Kak Yani. Kita baru yang untuk usia SD saja. Usia SD sampai ya maksimal kelas 1 SMP lah. Terima kasih banyak. Cara gimana? Cara japri teman-teman ya, yang masih ada pertanyaan silakan DM, silakan japri. Saya undur diri, ketemu sampai nanti malam jam 19.45 ya. Terima kasih banyak teman-teman yang masih setia, sudah selesai. Yang setia menyimak, insya Allah nanti malam 19.45. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses untuk teman-teman. Lunas hutangnya, keluarganya harmonis. Terus kemudian dilunasi hutang-hutangnya, bahagia dunia akhirat. Ya silakan Kak Yani boleh japri ya yang mau bisnisnya.